Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Nisa Nugraha. Di sini saya akan berbincang sedikit dengan rekan saya, yakni Roni Febrianto, tentang perjalanan beliau menjadi sesosok pengajar, yakni menjadi guru di suatu MTS, yakni MTS. Bagaimana Pak Roni kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Di sini saya akan berbincang sedikit menanyakan bagaimana dan apa alasan Pak Roni menjadi guru. Ya. Gimana? Bagaimana alasan Pak Roni menjadi guru di MTS Yapti, khususnya bagaimana Pak Roni punya keinginan menjadi guru gitu. Awalnya saya tidak ada niat ya menjadi seorang guru awalnya itu ya. Karena dari lulusan SMK saya itu kuliah di jurusan Teknik Informatika. Nah, tentunya kan jurusan Teknik Informatika ini tidak dijuruskan menjadi seorang guru kan, tapi menjadi seorang programmer ataupun manajemen informatika yang lainnya. Tapi ya takdir mungkin berkata lain. Dari pas kuliah pertama saya di sini itu ditawari kerja oleh Pak Haji Nur untuk membantu operator di MTS Yapik ini ya, karena waktu itu Pak Agus namanya itu operator di MTS Yapik harus pulang pergi jauh dari MTS Yapik ke Bandung Barat, jadi tidak bisa satu hari full di sini gitu Pak Agus. Jadi saya ditawari kerja sama Pak Haji untuk membantu Pak Agus ini supaya kerjanya lebih maksimal sebagai operator ya. Nah, lalu waktu semakin berjalan, saya dimulai dari operator, terus menjadi TU di MTS Yapik. Setelah menjadi TU, saya mengawali mengajar saya itu waktu COVID gitu ya. Pada tahun 2020-an kalau nggak salah. Nah, waktu itu COVID awalnya sih online kan ya, waktu COVID itu. Nah, setelah online kan makin sini mulai offline tuh ya. Nah, dari mulai offline itu yang masuk siswanya itu cuma 15 orang waktu itu. Jadi yang satu kelas itu 30 orang bagi dua jadi satu kelas itu 15 orang. Jadi kelas A1 sama kelas A2. Nah, itu saya awal mengajar dari MTS Yapik ini. Karena waktu itu kekurangan guru, jadi saya dimintai untuk mengisi guru ini yang tidak ada jadwal ini. Nah, di situ saya mulai menjadi pengajar di MTS Yapik ini. Nah, dari situ juga saya emang awalnya gak niat, tapi semakin sini karena keadaan ini juga yang mengharuskan saya menjadi guru. Nah, setelah berjalan saya menjadi seorang guru, akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang guru, dan saya punya alasan kenapa saya ingin menjadi seorang guru ya. Yang pertama, untuk diri saya pribadi ya, menjadi seorang guru itu bisa menjaga akhlak saya tentunya ya. Attitude yang umum orang katakan seperti jaga image ya. Ya emang sih jadi guru juga harus jaga image ya. Tapi itu juga membantu saya membentuk akhlak saya menjadi baik, karena kalau tidak dipaksakan menjadi baik, bisa saja saya tidak tidak akan seperti sekarang, tidak akan mengikuti bahwa saya itu mindset itu harus jadi lebih baik ya, kemana aja mungkin ya. Tapi karena saya itu harus jadi lebih baik mindset itu, jadi saya selalu belajar untuk menjadi lebih baik setiap harinya itu ya. Nah, dan itu alasan yang pertama kenapa saya menjadi seorang guru. Lalu yang kedua, saya merasa saya itu punya ilmu ya. Nah, setelah yang dari awal itu mengajar kepada murid waktu COVID-19 itu, ternyata berbagi ilmu kepada anak-anak itu menyenangkan. Saya mengutip dari yang dari kata-kata yang dari agama itu, yang tentang berbagi ilmu itu adalah suatu apa ya disebutnya tuh suatu nilai gitu ya kan, amal jariah gitu ya, amal jariah ya, dari apa itu ya, mengajarkan ilmu, memberikan ilmu dari yang saya punyai kepada orang lain, termasuk amal jariah. Nah, itu kenapa ternyata menyenangkan.
mengajar kepada murid-murid itu. Jadi saya itu jadi ingat terus ilmu-ilmu yang saya punyai gitu. Jadi saya tidak lupa dari ilmu-ilmu yang saya punyai ini, dengan mengajarkan kepada anak-anak ilmu-ilmu yang saya punyai ini selalu ingat. Karena apa? Karena saya terus belajar dari ilmu-ilmu yang saya punyai dan diajarkan kepada anak-anak, sehingga ilmu yang saya punyai ini tidak lupa karena terus Amalkan. digunakan dan terus dilakukan kepada anak-anak juga. Nah, dari situ juga ternyata menjadi seorang guru juga menambah ilmu saya. Kenapa? Karena saya dituntut harus terus belajar, Ya, dituntut harus terus update terhadap ilmu-ilmunya. karena mungkinnya ilmu itu adalah suatu hal-hal yang dinamis gitu, Iya. yang tidak pernah statis, dalam arti tidak pernah diam, Ya, tidak pernah diam. Jadi kita harus terus menggali menggali. ilmu. Terus semakin dalam, ternyata semakin luas ilmu itu ketika dipelajari. Oke, berarti alasan Paroni itu berawal jadi guru itu karena mungkin yang pertama itu adalah karena menjadi dulu operator Iya. gitu, dan ternyata kekurangan tenaga pendidik di MTS gitu khususnya mencoba menjadi pengajar gitu. Dan Iya. akhirnya menjadi pengajar itu mulai tumbuh rasa Asa ingin menjadi seorang guru itu seperti apa. Sangat disebutnya itu adalah alasan yang sangat mulia gitu, karena yang pertama yang saya dengarkan gitu khususnya memperbaiki akhlak, attitude atau tata krama kita gitu, khususnya sebagai diri pribadi gitu ya. Karena kan seorang guru itu bukan hanya dituntut mengajar, Iya. yaitu mendidik, memberikan contoh yang baik, karena kita kan role model gitu. Mengutip dari perkataan Ki Hajar Dewantara kan, Inna Tulodo Imad Yamangun Korso Tuturi Handayan gitu. Jadi kita itu di depan menjadi suri tauladan, di belakang menjadi pendorong, pendukung murid-murid, dan di samping menjadi teman. Rekan, membantu anak seperti itu. Berarti untuk makna alasan Paroni menjadi guru itu sangat mudah. Dan apa ada hal-hal ketika Paroni sedang mengajar gitu, mengingatkan Paroni sewaktu Paroni menjadi seorang murid gitu, khususnya karena kan saya dengar itu Paroni itu adalah alumni di MTS Jambi itu sendiri gitu ya, di tempat Paroni mengajar. Ada gak hal-hal yang terbesit, oh ternyata saya itu dulu seperti ini gitu, saya pernah Ya, seperti ada. Dan itu sangat apa ya? Sangat melekat kepada ingatan saya. Yang paling saya ingat ketika saya menjadi guru ini, yang saya ingat itu ketika melihat anak yang tidur itu. Karena ingat saya waktu kelas 9 itu duduknya di depan guru langsung, saya itu selalu mengantuk ya. Sampai-sampai mata saya itu merah gitu, merah karena mengantuk ya. Bukan karena apa-apa gitu, ya, karena tapi karena ngantuk saya gitu. ingat saya ingat waktu malam pun kalau waktu tidur itu gak terlalu malam-malam gitu, biasa jam 9 10 udah tidur, nggak sampai larut malam jam 1 jam Nggak 2 sampai begadang lagi ya, ya, gitu. Begadang gitu normal. Tapi ketika sudah mulai belajar, nggak tahu lah, itu selalu ngantuk, itu selalu melanda ya. Itu selalu ingat ketika melihat anak-anak, ketika saya mengajar melihat anak-anak yang ngantuk, yang tidur, itu saya selalu ingat saya dulu ini Seperti ini, seperti gitu. ini saya dulu ngantuk banget gitu ya. Berarti banyak ya pengalaman-pengalaman Paroni menjadi guru itu, ternyata waktu murid itu, oh ternyata ada gitu. Iya, ada. Seperti saya itu gitu, ternyata ada gitu. Bahwasanya emang ya di dalam, khususnya di dalam mengajar gitu ya, apalagi hal-hal seperti itu sering ada ya, khususnya Sering banyak malah gitu ya. khususnya contoh misal pribadi kita sewaktu kita menjadi murid, dan pribadi kita sewaktu menjadi guru. Oh ternyata kita tuh waktu dulu melihat guru itu seperti ini, oh ternyata kita Iya, rasakan sekarang. iya. Dan sebaliknya ketika kita jadi seorang guru melihat murid seperti ini, oh ternyata kita dulu seperti ini gitu ya. Iya, seperti itu. Emang ya disebut dunia pendidikan itu berputar gitu ya, Berputar terus. berputar gitu. Pengalaman kita menjadi murid, pengalaman kita menjadi guru itu Iya, ada saja ya. semuanya ya. Kadang saya ingin bertanya gitu, khususnya terhadap Paroni gitu sebagai guru. Menurut Paroni ada hal yang indah tidak yang terbesit di dalam hati ataupun dalam pikiran Paroni perihal tentang pekerjaan Paroni, khususnya menjadi seorang public figure yakni guru. Gimana maksudnya?
Jadi hal-hal yang indah gitu yang dilakukan baik Pak Roni sebagai pengajar ataupun muridnya sebagai anak didik Pak Roni gitu, hal-hal yang terindah gitu Pak Roni. Jadi hal-hal yang mengesankan kita saya Mengesankan. menjadi seorang pendidik gitu ya. Ya seperti itu. Kalau saya sih hal yang paling mengesankan ketika menjadi seorang pendidik itu saya merasa sebagai seorang ayah gitu. Kenapa? Ini kan murid-murid. Ya betul. Ini tuh bagaikan anak-anak kita. Kan seperti yang dikatakan para guru. Kamu di rumah itu orang tuanya adalah orang tua kamu di rumah. Ketika di sekolah orang tua kamu itu adalah seorang guru. Nah, saya juga ketika di sekolah selalu menganggap bahwa semua anak didik ini adalah anak-anak saya. Ini sebagai langkah awal, sebagai langkah saya untuk belajar menjadi seorang ayah nanti gitu. Ternyata seperti ini ya mendidik seorang anak itu, dan itu saya sadari, dan ini adalah saya sadari ini adalah pelajaran untuk saya ketika nanti saya menjadi seorang ayah. Apa saja yang harus saya lakukan, bagaimana yang harus saya lakukan, bagaimana memahami seorang anak untuk anak saya nanti. Oke, berarti Itu hal yang paling menyenangkan. bukan hanya sekedar pekerjaan, bukan hanya sekedar mengamalkan ilmu, tapi ini juga bisa menambahkan ilmu. Contohnya seperti Iya. itu ya menjadi guru. Iya. Karena Di sisi mungkin Pak Roni masih lajang gitu ya. Iya. Bahwasanya kita juga di sini belajar juga Belajar bagaimana banyak. menjadi sosok ayah gitu atau Ayah. sosok orang tua gitu Iya. di dalam sekolah gitu. Karena kan kita mempunyai didik khususnya gitu. Karena kan ketika di sekolah murid-murid Pak Roni itu adalah anak Pak Roni, khususnya Pak Roni sebagai guru dan menjadi orang tua di sekolah. Siswa itu seperti apa cara menanganinya gitu ya. Seperti ayat, ngobrol dan sebagainya. Pendekatan. Pendekatan. Dan menurut Pak Roni nih untuk pendidikan yang sekarang ya khususnya gitu, Pak Roni sebagai guru bagaimana tanggapan Pak Roni untuk pendidikan sekarang? Untuk pendidikan yang sekarang saya belum bisa menilai bagaimananya ya. Karena apa? Karena dari mulai sekarang juga masih tahap pendekatan kepada anak-anak, masih tahap proses kepada anak-anak. Pendekatan bagaimana pendidikan saya dulu dan pendidikan anak-anak sekarang. Tentunya kan kita dulu juga pernah menjadi seorang siswa, dan kita juga sekarang mendidik seorang siswa. Tentunya tidak jauh berbeda mungkin pandangan kita dulu dengan sekarang. Pasti kerasa lah bagaimana menjadi siswa itu. Berarti kita cuma sekarang itu berbeda perspektif karena kita Ya. perspektifnya sebagai guru Sebagai gitu, sudut guru. pandangnya bukan sebagai siswa. Dan untuk pendekatan seperti itu ya, nanti lebih ke kita tuh sekarang lagi memproses gitu. Proses Bagaimana pembelajaran kita dulu sebagai siswa, bagaimana pembelajaran dulu kita sebagai guru, supaya apa? Supaya siswa dengan guru itu lebih klop dalam ya, artian tuh bisa bekerja sama gitu ya. Tidak disebutnya itu apa ya? Tidak hanya guru saja yang menjelaskan, ya, tapi siswa pun dengan guru dalam artian bisa berdiskusi. bisa berdiskusi. Cuman kalau tentang pendidikan yang saya alami dari sekarang itu, yang saya Rasakan. yang saya rasakan dan saya dengar dari anak-anak. Kalau dulu kan saya itu bagaimana caranya supaya saya bisa mengerti guru menjelaskan. Oke. Ketika guru sudah menjelaskan sekolah, maka saya tindak lanjuti lagi di rumah gitu. Jadi pelajaran yang dipelajari siang itu saya ulas lagi di rumah supaya kita bisa paham lagi konsep yang dipelajari di sekolah. Nah, untuk yang sekarang kebanyakan saya lihat dari anak-anak